Masakan Aceh yang mau aku buat namanya kuah belangong. Makanan berkuah sejenis kari ini biasanya memakai daging sapi, kambing, atau kerbau. Kebanyakan orang Aceh memakai lumo Aceh atau daging sapi lokal Aceh. Menurut masyarakat di sini, daging sapi lokal cenderung lebih empuk dan membuat aroma kuahnya nikmat. Oh iya, daging sapi lokal Aceh laris terjual saat acara hari besar Islam seperti Maulid dan Idul Adha. Saat acara spesial itulah makanan khas Aceh berbahan daging jadi menu yang biasa disajikan. Wah, yang bertugas memasak sudah siap di samping belanga tuh. Masakan ini disebut kuah belangong karena memasaknya dalam belangong atau kuali besar atau belangong. Satu kuali bisa menampung lebih dari 200 porsi loh. Begitu mendidih, masakan harus terus diaduk. Ini menjaga masakan bagian bawah tidak kering atau hangus, teman. Di Aceh, kuah belangong disebut ule makanan atau kepala makanan. Maksudnya, setiap ada masakan atau acara kenduri apapun, kuah belangong menjadi menu utama. Oh iya, sudah menjadi tradisi turun-temurun, kuah belangong hanya boleh dimasak oleh kaum lelaki. Nah, sekarang di belakang saya itu sedang ada proses pembuatan dari kuah belangong. Memang kuah belangong ini sendiri memiliki filosofi atau arti tentang kebersamaan dan nilai gotong royong yang dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di satu kampung. Kuah belangong termasuk masakan tradisional khas Aceh Raya sejak zaman Kesultanan. Biasanya dibagikan saat acara-acara khusus sebagai rasa syukur. Nah, sekarang kita sedang mencicipi yang namanya satu kuliner khas kuah belangong yang sudah kita masak tadi. Memang dalam kuah belangong ini sendiri nggak cuma daging, tapi ada nangkanya juga. Dan sekarang kita sama-sama masyarakat di sini itu berkumpul untuk mencoba menyerbu rasa kuah belangong. Ayo Pak, ini saya ambil lagi. Ini dia, kue tradisional khas Aceh kesukaanku, teman. Kami menyebutnya kue timpan. Terus nggak ada bawang. Kue basah yang satu ini terbuat dari ketan dan pisang raja. Isinya bisa parutan kelapa atau serikaya. Masih di pulau paling barat Indonesia, kemarin saya udah nyobain yang salah satu makanan tradisional yang ada di Aceh yaitu timpan. Nah, kita sekarang bakal ikutin proses pembuatannya. Tapi saya nggak cuma buat timpan aja hari ini, karena saya bakal nyobain juga salah satu penganan tradisional yaitu bingkang. Gimana prosesnya? Yuk, lanjut lagi. Kayak slime ya. Nah, gitu. Kue timpan sering disajikan saat hari raya. Oke, baru dilipat ya. Sering juga ditemui dalam tradisi pesije atau jamuan penting yang diadakan masyarakat Aceh. Beberapa kabupaten di Provinsi Aceh
menyebutnya lepe, yang berarti lipat. Ada satu proses yang unik dari proses pembuatan timpan. Ketika kita memipihkan adonannya, itu menggunakan piring. Nah, seperti ini. Adonan kue timpan dibungkus daun pisang yang sudah dioles minyak goreng. Jadi, saat dibuka bungkusnya, kue tidak lengket. Timpan juga jadi simbol kepulangan bagi masyarakat Aceh yang jauh dari rumah atau merantau. Ada ungkapan dalam peribahasa kami, Uro got bulan, got timpan, mapu got, bemeteme rasa. Atau hari baik bulan baik, timpan yang ibu buat harus dapat kurasakan. Masih ada kue tradisional Aceh yang terkenal, teman. Kami menyebutnya kue ade atau kue bingkang. Pedas dong, Bu, berarti. Awalnya, kue ade hanya bisa ditemukan saat bulan Ramadan atau dalam pesta-pesta perkawinan. Itu juga cuma bisa ditemukan di daerah Pidijaya saja. Oke, ini bawangnya udah masuk, tepung segala macam udah jadi ya, Bu ya. Tinggal kita bakar di mana, di belakang. Oke. Ya, Bu. Nah, sejak tahun 2005, kue ini mulai dibuat di daerah lain. Jadi, bisa di banyak tempat, termasuk di kota Sabang. Sekarang, kue ade juga jadi semacam oleh-oleh yang wajib dibeli dari provinsi paling ujung di sebelah barat Indonesia ini, teman. Ini adalah proses terakhir dari pemasakan bingkang, yaitu pemanggangan. Dan ada proses unik dari pemasakan ini, karena memang nggak banyak lagi yang punya dapur tradisional seperti ini ya, Bu ya? Ya. Oke, dan apinya nanti akan ada di atas dan di bawah bingkang, itu untuk memastikan bahwa bingkang masak merata. Ini kita pindahin ke atasnya ya, Bu ya? Yang kuat bagangnya. Oke. Ke dalam. Ke sini. Oke. Ini prosesnya berapa lama nih, Bu? Untuk matang merata. Dulu, eceng gondok hanya dianggap tumbuhan pengganggu karena merusak pemandangan dan tidak mempunyai nilai ekonomis. Sekarang sih, masyarakat memanfaatkan tanaman ini jadi aneka kerajinan. Sekarang saya sedang ada di Desa Kubu, tepatnya di Melabuh, Aceh Barat. Dan sekarang saya sedang mencari eceng gondok bersama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang nantinya akan disulap menjadi sebuah kerajinan yang sangat luar biasa.
eceng gondok termasuk gulma perairan yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan berkembang biak secara cepat. Jadi, bisa dimanfaatkan jadi kerajinan tanpa mengenal musim tuh. Sebelum diolah, eceng gondok dipilah-pilah daun dan batangnya ya. Ini adalah proses selanjutnya dari pengolahan eceng gondok, yaitu menjemurnya. Dan proses dari penjemurannya ini biasanya memakan waktu sampai 15 hari jika cuacanya bagus ya Pak ya. Daun eceng gondok biasanya dikeringkan begitu saja sampai benar-benar hilang kadar airnya. Nah, kalau batangnya dianyam dulu ya. Mutu atau kualitas bahan kerajinan eceng gondok sangat mempengaruhi hasil akhir dan keawetannya ya teman. Serat eceng gondok basah lebih rentan patah dibanding yang kering. Itulah alasannya kenapa harus dikeringkan dulu. Nah, kalau keringnya sempurna, kualitas bahan siap anyamnya juga lebih bagus. Ini adalah proses terakhir dari pengolahan eceng gondok. Lebih kurang setelah dijemur selama 15 hari, jadinya seperti ini. Dan memang mengingat eceng gondok menjadi salah satu tanaman yang paling banyak yang ada di Aceh Barat. Sebelum memotong dan membentuk anyaman, perlu membuat pola dulu ya. Pola bisa diaplikasikan pada kertas koran atau cukup digambar saja. Nah, kalau sudah begini, tinggal membentuk jadi aneka kerajinan. Bisa peralatan rumah tangga sampai berbagai bentuk hiasan rumah. Tradisi ini perwujudan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan lingkungan sekitarnya, memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Mau tahu caranya seperti apa? Tetap di Jejak Anak Negeri ya.